Nah, hijab secara harfiah berarti tirai, penghalang. Bisa juga hijab itu berarti filter. Ya, bisa berarti filter. Namun apapun itu, hijab ini diperlukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hijab kita kepada Allah, penghalang kita kepada Allah, itu bukan penghalang yang sifatnya hakiki, dia sesuatu yang sifatnya asumsi, adanya di sini. Oleh karena itu Allah menyebutnya dengan nur dan zulumat. Hijab itu penghalang antara orang-orang di surga dan di neraka. Surah Al-A'raf ayat 46. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bainahuma hijab. Dan di antara keduanya ada hijab. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifun kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannah an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yut'amun. Jadi nanti di surga itu orang makan-makan kelihatan dari neraka, kan gitu. Kelihatan dari neraka. Antara surga dan neraka itu ada hijab dan orang-orang yang di neraka ingin diberi minum. Maka nanti ada temennya menghantarkan minuman ke sana, tapi minuman surga tidak boleh diminum oleh ahli neraka. Gitu ya. Jadi sedih banget nanti ya. Itu kata hijab, salah satu kata hijab yang paling saya ingat dikisahkan oleh guru-guru kita dari dulu. Masih banyak kata hijab di Quran, tapi kalau jilbab ibu-ibu ini tidak disebut hijab. Di Quran disebut jalabib, jilbab. Jadi yang ibu pakai ini jilbab. Saya juga pakai jilbab. Secara bahasa Arab. Ini bagian dari alat untuk hijab. Kemudian ada kain tambahan untuk kepala dan sekitar dada ibu ini disebut dengan khimar, ya, sesuatu yang menutup. Itu khimar. Satu akar kata dalam khamar. Khamar itu menutup pikiran. Kalau khimar menutup aurat, menutup kepala. Nah, modelnya kan macam-macam ya. Dari pojok situ sampai pojok sini macam-macam yang model. Itu model. Tapi yang syariat adalah menutup aurat. Nah, modelnya tergantung tradisi. Kalau orang Arab sukanya hitam-hitam, orang Indonesia karena banyak bunga jadi warna-warni. Ngeles. Nah, ini ada ayat yang dipakai oleh orang-orang ruqyah. Itu juga menggunakan kata hijab, ya. Surat Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'an, jika engkau membaca Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaba. Al-Isra ayat 45. Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka kami jadikan antaramu dan orang yang tidak percaya akhirat hijab. Maksudnya apa? Kita kalau ngomong sama orang nggak percaya itu nggak connect, nggak nyambung, nggak connect aja. Oleh karenanya Al-Quran itu hanya connect kepada orang yang kalbunya hidup, walaupun hidupnya la yamutu fiha wa la yahya. Disebut hidup mati, disebut mati hidup. Apa kata orang? Hidup segan mati tak mau. Saya sering memberi contoh, kalau ibu lagi sakit, makannya enak gak? Maka kalau rohaninya lagi sakit, makanan rohaninya gak enak. Rohani itu makanannya cuma satu, ilmu. Ilmu tentang Allah. Apalagi ketemu dengan yang dia ilmui.
Sedangkan kolbu makanannya zikrullah. Kebanyakan orang berhenti memberi makan kolbu, tapi dia tidak meneruskan sampai ke ilmu. Ini yang disebut oleh kemarin kita kaji Bu ya, Imam Syarif Sakti. Orang yang memulai beragamanya dari ritual, siap-siap nanti dia akan patah semangat, disebut futur. Tapi kalau dia beragamanya dimulai dari ilmu, ilmu itu permanen. Kalau orang sholat itu bisa orang alim, bisa orang jahil, benar nggak? Kalau orang yang alim, Buya Dr. Aldomi tidur, dia masih dokter nggak? Waktu dia tidur, dia masih disebut Pak dosen nggak? Masih? Masih nggak? Oke, tapi coba Ibu duduk di kampus di meja dosen itu, Ibu disebut dosen apa disebut orang gila? Paham maksud saya? Jadi kalau orang yang alim tidur, dia tetap alim. Tapi kalau ibu yang bukan alim, terus pakai pakaian dia, orang bilang, kayaknya habis ngaji sama Buya Aldo jadi gila semuanya. Ya, Buya ya. Kita biasa candain Buya. Kayaknya yang berani candain dokter kita aja. Jadi kalau kita baca Quran, akan ada hijab. Hijab di sini yang dimaksud hijab yang tadi Buya Aldo cerita, hijab kegelapan. Ya. Nah, hijab secara harfiah berarti tirai, penghalang. Bisa juga hijab itu berarti filter. Ya, bisa berarti filter. Namun apapun itu, hijab ini diperlukan oleh seorang hamba kepada Allah SWT. Nah, maka hijab kita kepada Allah, penghalang kita kepada Allah, itu bukan penghalang yang sifatnya hakiki, dia sesuatu yang sifatnya asumsi, adanya di sini. Oleh karena itu Allah menyebutnya dengan nur dan zulumat. Jadi ada dua hijab. Tadi Bu Aldo nyebutin berapa? Hijab apa aja? Nur, zulumat. Nah, ini perhatikan. Hijab nur, cahaya. Contohnya hijab ilmu dan kesolehan. Maka pernah lihat orang berilmu sombong? Itu dia lagi terhijab. Ilmunya menjadi hijab. Tapi bukan hijab. Jadi ilmu itu cahaya, tapi membuat dia terjebak pada kegelapan. Hijab ilmu, itu hijab cahaya bagus. Orang berilmu itu paling disuka oleh Allah SWT. Tapi jika dia berilmu membuat dia sombong, maka cahayanya langsung berubah jadi gelap. Ibu-ibu nih saya husnuzon, insya Allah rajin tahajud. Ya, betul. Semoga ya. Ada sih wajahnya beberapa suka tahajud, ada yang suka main handphone doang malam hari. Ini ibu suka tahajud, terus ngelihat orang nggak tahajud, lalu merendahkan dia. Tahajud yang dia itu nur, dia langsung menjadi zulumat. Oke? Kita suka baca Quran, terus kita lihat ada orang nggak suka baca Quran, terus dia bilang zindik, fasik, sesat, gitu. Ibu ini berhijab, pakai jilbab, terus ibu jalan depan, ngeliat ada sesama perempuan belum berhijab, terus ngomong ahli neraka itu. Ngeri juga orang beragama itu ya. Jadi orang beragama dengan agama beda. Agama itu suci, tapi orang beragama orangnya belum tentu suci. Oke? Jadi agamanya oke, tapi sikap dia beragama tidak oke. Sikap itulah yang menentukan dia masih nur, masih atau zulumat. Masih nur atau zulumat.
Zikir. Oke, zikir coba. Kalau zikir masuk ke mana? Zikir pagi sore. Di sini sudah pakai zikir wirid asas, Bu ya? Sudah? Sudah dapat ijazahnya belum zikir wirid asas? Wirid asas. Asas itu pokok yang diwariskan baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah dapat? Setelah syahadat dan bertawasul baca apa? Istighfar 100. Sudah? La ilaha illallah 100. Salawat 100. Subhanallah bihamdi, subhanallah 100. Ya, minimal itu. Kalau ada waktu tambahkan dengan ya Latif 129. Lalu ya Allah, ya Allah, ya Allah ya. Zikir nih pagi nih. Terus ngerasa alhamdulillah aku ahli zikir. Gitu ya. Ada lagi yang naik dikit. Ngaji ke seorang ustadz kiai atau habib, terus ustadz bilang ini, amalkan ini supaya rezekimu lancar. Itu juga hijab. Hijabnya cahaya. Terus dicoba ngamalin zikirnya. Kata si ustadz, amalkan sebanyak 999 kali. Gitu ya. Atau 4.444 kali. Katanya melancarkan rezeki. Dicobalah. Hah? Ya, dibaca dia. Udah zikir, udah cobain sekali. Besok tunggu-tunggu rezekinya nggak ada. Terus mulai ngomong ini. Kayaknya ustadz itu makomnya nggak sampai. Mulai merendahkan si ustadz. Coba lagi cari ustadz yang baru. Udah coba semua, nggak ada juga yang tembus. Terus ngomong, jangan-jangan berzikir itu tidak bermanfaat. Sudah ada yang ngomong begitu sekarang. Ya, anak-anak youtuber ya, mungkin punya kekecewaan dalam agama, lalu sekarang dia mengkritisi semua yang diyakini orang dalam agama. Ya, orang yang sebenarnya pikirannya punya traumatik, lalu agak cerdas, dijadikan traumatik itu untuk menyerang agamanya. Ada yang dulu pakai hijab bagus, ya, terus dia kecewa dengan sikap orang beragama, lalu dia lepas hijab. Ada yang begitu? Banyak. Dia mikir, Islam gitu doang. Dia nggak bisa membedakan antara Islam dengan orang Islam. Islam itu suci, sedangkan orang Islam pasti tidak suci. Pasti tidak suci. Oleh karena itu, bolak-balik kita akan berseteru terus dengan hijab, nur, cahaya, dan zulumat. Ada yang puasa nggak hari ini? Ada yang puasa hari ini? Oke, itu lagi dapat hijab nur. Terus Buya Aldo minum, dia bilang, Ustaz, kurang riak. Ya minum. Iya, pantesan Ustaz nggak tembus. Dia kurang puasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Bu ya. Mulia ini kurang tembus. Allahumma sholli wa sallim baraka alaihi. Nah, sekarang kita cari di Quran, ya, kalimat zulumat dan nur. Ya. Tadi Buya Aldo sudah menghantarkan, lalu gimana cara mengelola hijab? Kalau saya kenapa nggak jelaskan hijab gelap? Karena kita sudah tahu semua. Hijab kegelapan itu semua hal yang negatif, baik yang zahir, maksiat yang zahir, ataupun maksiat batin. Maksiat zahir sudah paham ya, mata jelalatan, lisan ngomongin orang, caci maki orang. Kalau maksiat batin ini yang kurang ngerti. Ini yang menjadi hijab gelap. Tadi
Sombong. Sombong itu macam-macam sebabnya. Sombong itu merasa diri lebih dari orang lain. Mohon maaf saya lebih tinggi bukan berarti saya lebih ya. Saya tahu makom saya sendiri. Saya tahu betapa hinanya saya di sisi Allah. Jadi ini cuma karena menghormati posisi mu'allim aja. Bukan berarti saya lebih tinggi derajat dari ibu. Kan ibu puasa, saya nggak puasa. Ya, siapa tahu lebih tinggi bukan daripada saya. Hijab zulumat itu yang paling bahaya adalah merasa diri lebih besar daripada orang lain karena asbab punya ilmu, punya amal, punya makrifat. Itu yang paling bahaya. Jadi saya sudah jumpa banyak orang, termasuk menjumpai diri saya sendiri. Ternyata kami ini bertarung melawan hijab kesombongan karena merasa berilmu. Tanya Buya Aldomi, Buya Yunal itu tanya. Hijab merasa berilmu itu, ini kalau orang, ibu ini misalnya, ibu-ibu ini kan nggak terlalu serius pakai kayak sosialita ya, pakai tas yang oke lah ini, jadi nggak ribet. Tapi kan ada komunitas yang suka kalau duduk itu taruh tas di depan, minimal 100 juta. Itu harga diri tuh, lo hargai gua, tas gua mahal. Gitu. It's okay, gak masalah kan. Bagi kita menghargai diri itu boleh, tapi jangan jadikan itu asbab untuk menjadikan diri kita berjarak dengan orang lalu merendahkan orang lain. Saya suka pakai barang-barang branded sebenarnya kalau dia nggak marah. Cuma sengaja kita nggak pakai apa-apa ya. Saya pun pakai apa-apa pun tergantung lagi kemana. Ya. Masa dia pakai jamnya harganya 500, saya pakai cincin harga 2 juta kan nggak mungkin. Kita pakailah cincin harga-harga yang agak dikit-dikit mirip lah. Gaya-gayaan aja Bu. Ya. Itu menghargai diri. Tapi jangan sampai menghargai diri lalu tidak menghargai orang lain. Itu yang disebut zulumat. Jadi boleh nggak kita punya barang bagus, punya baju bagus, boleh? Ibu boleh lo punya jilbab harganya, jilbab paling mahal berapa harganya? Buning? Ya? Hah? Astagfirullah. Janganlah. Tapi kata guru saya dulu, kalau orang kaya pakai kuningan dikira emas. Kalau orang biasa pakai emas dikira kuningan. Ya benar nggak? Ya, ibu-ibu nih mau pakai baju apapun ya, itu orang melihat ini orang kaya apa bukan gitu, mindsetnya sudah begitu. Merasa diri lebih itu asbabnya banyak. Dan asbab yang paling bahaya, sebab yang paling bahaya merasa berilmu. Turunannya merasa beramal. Turunannya merasa berharta. Dan yang permanen itu merasa berasal dari mana, suku apa. Ini sukunya macam-macam nih ya. Jangan pernah berpikir orang Jawa lebih mulia dari Sunda, Sunda lebih mulia dari Padang, Padang lebih hebat dari Batak, Batak lebih keren daripada Bugis, dan lain sebagainya. Ya, karena kita sebenarnya tidak ada yang betul-betul Jawa, tidak ada yang betul-betul Padang, tidak ada yang betul-betul Indonesia. Jadi kalau dicek nih DNA ibu ini, mungkin ada Cina-nya dikit walaupun benci sama orang Cina. Tuh, membenci diri sendiri tuh. Saya nggak pernah benci sama orang Cina. Kenapa? Om saya matanya sipit dari jalur ibu, dari jalur ayah matanya ke orang Arab. Jadi bingung. Kalau mau benci orang Cina, om gua mukanya Cina. Kalau mau benci orang Arab, katanya kadal gurun kata orang sebelah. Nah, om saya rata-rata yang jalur ayah itu wajahnya Arabik semua. Muka-muka itulah ya, padang pasir lah. Yang hidungnya kayak onta agak maju dikit gitu. Jadi kita nggak berani. Di samping saya coba lihat, ini hidungnya udah beda tuh. Satu hidung Cina, satu hidung Arab. Jadi kita nggak ada yang benar-benar Indonesia. Asli itu nggak ada. Dan di Malaysia itu ada satu profesor ahli DNA sudah cek.
Lebih tua DNA kita atau Cina? Penemuannya apa? Lebih tua DNA orang Indonesia, Nusantara, Malaysia, Filipina daripada Cina. Jadi bukan Cina ke Indonesia, ke Nusantara, tapi orang Nusantara yang menjajah ke Cina. Katanya dia begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Terus ada orang-orang ilmiah itu mau aneh-aneh. Apalagi seorang DNA nasab, aneh-aneh udah. Ada surat Al-Baqarah yang sering kita baca, surat 2 ayat 257. Di situ berbicara Allah lah yang mengeluarkan seseorang dari zulumat kepada nur. Ya. Ayat 257. Dicatat ya. Jadi indeks. Jadi indeks. Kalau di kampus ini namanya munasabah. Ya, munasabat dalam tafsir. Ya Bu ya. Pakarnya Bu ya ada sebenarnya. Cuma saya pernah mengajarkan ini juga 2 tahun di kampus. Jadi terpaksa harus bisa. Allahu waliyul ladzina amanu. Orang beriman itu penjaminnya, penolongnya, pemeliharanya dalam bahasa Arab disebut wali adalah Allah. Ini beriman semua. Jadi pelindung kita bukan guru, bukan presiden, bukan orang tua, tapi pelindung kita yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir Allah waliyul ladzina amanu? Zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Ya, boleh, tapi itu penutup. Jadi zikirnya berapa kali? Kalau yang pendek cukup 7 kali, tapi kalau mau yang lengkap versi Imam Syazili itu 450 kali sekali duduk. Dikit itu Bu. Ibu bisa WA-WA-an setengah jam. Itu cuma 15 menit itu nggak nyampe. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Itu wirid zikir Sayyidina Ibrahim saat dia dibakar oleh Namrud. Itu api nggak padam-padam 40 hari. Jadi mau padam, bakar lagi, mau padam, bakar lagi. Ketika Sayyidina Jibril mengatakan, "Hai Ibrahim, maukah kamu aku bantu?" Jadi Jibril ini nggak boleh berbuat kalau nggak dapat perintah. Apa jawaban dia? Cukuplah Allah pelindungku. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Penutupnya baru zikirkan ni'mal maula wa ni'mal maula wali, sama. Sebaik-baik pelindung. Jadi ibu ini tidak dilindungi suami, yang melindungi Allah. Nur Allah yang ada di suami itu yang melindungi kita, bukan si suaminya. Ya. Allah waliyul ladzina amanu. Ya. Yukhrijuhum, dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang beriman minaz zulumat ilan nur, dari hijab gelap, hijab sombong kepada hijab tawadu. Jadi tawadu itu juga hijab. Dari hijab kejahilan kepada hijab ilmu. Hijab malas kepada hijab rajin beramal. Hijab lalai kepada Allah jadi hijab berzikir. Oke? Dari hijab tidak kenal Nabi jadi kenal dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pertanyaan, Nabi Muhammad itu dengan Allah langsung atau masih terhijab? Langsung atau masih terhijab? Nabi masih terhijab. Langsung, emang Nabi langsung? Tuh kan enggak. Saya minum dulu ya. Gimana Bu? Langsung atau terhijab? Apa nih? Kolagen. Berbahaya.
Hampir tergoda ya. Bismillah. Jadi gimana? Nabi Muhammad SAW langsung atau tidak? Langsung. Beneran. Ya? Isra Mi'raj langsung. Ketemu emang. Oke. Nih, hijab itu saya tambahkan. Salah satu makna hijab itu jarak. Salah satu makna hijab jarak. Di surat An-Najm, nah Ibu coba lihat ya. Surat An-Najm. Sudah ketemu surat An-Najm? Sudah ketemu surah An-Najm? Ayat ke-9. Mulai dari 8 aja. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Jadi surat Al-Isra ayat 1 tentang Isra. Tapi kalau An-Najm mulai dari ayat 1 sampai 18 itu tentang Mi'raj. Dan di situ ada pertemuan dengan Allah, ada pertemuan dengan Jibril. Ya. Jadi ini mengurai perdebatan ahli tafsir, apakah ketemu Allah, melihat Allah atau melihat Jibril. Yang tepat melihat Allah lalu melihat Jibril. Melihat Allahnya di ayat 8 dan 9, melihat Jibrilnya pada ayat setelahnya, ayat ke-13 ke ayat ke-13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Jadi itu beda dengan ayat sebelumnya. Coba terjemahannya apa? Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini adna. Apa terjemahannya? Lalu dia mendekat, fatadalla bertambah, fakana adalah ia Nabi Muhammad, qaba qausaini dekatnya seperti dua ujung busur. Busur itu punya ujung nggak? Bukan dua busur, dua ujung busur. Busur tahu? Ada yang latihan panah, memanah hati. Ujung busur sudah kebayang? Dekat atau jauh? Maka Nabi Muhammad SAW pun masih berhijab kepada Allah dua ujung busur. Tapi ada atau adna. Itu terjemahan biasa. Terjemahan ilmu Buya Al-Doninya. Hijab maqamun bila maqam, hijabun bila hijab. Hijab tanpa hijab, maqam tapi bukan lagi maqam, maqam tanpa nama, hijab tanpa jarak. Berhijab tapi dekat gitu. Atau sering dengar surat An-Nur ayat 35, nurun ala nur. Dia nur tapi beda dengan nur biasa gitu. Ya, cahaya di atas cahaya. Jadi Nabi Muhammad SAW tetap berhijab kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad tidak berhijab kepada Allah, nanti Nabi Muhammad akan mengaku dia Allah. Tapi pernahkah ada riwayat Nabi Muhammad SAW mengatakan aku Allah, lagi mabuk zikir nih? Nggak ada. Oleh karena itu jika ada wali-wali Allah mengatakan aku Allah,
dia kena ban di langit. Ya. Dia kena pasal dia. Dia melanggar kaidah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sebaik-baik marifat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selevel Nabi masih berhijab. Apalagi kita. Hijabnya Nabi hijab nur. Hijab apa? Nur. Hijab cahaya. Oke. Hijabnya Nabi Muhammad SAW. Tapi hijabnya para nabi yang lain bisa jadi tidak nur, seperti Nabi Khidir membunuh anak kecil. Membunuh itu salah atau benar? Tapi perhatikan, kadang-kadang zahirnya hitam, batinnya putih. Kelihatannya dia cahaya, padahal aslinya kegelapan. Dia cahaya tapi bukan dari nur, tapi dari nar. Paham? Nar itu api. Jadi banyak kesolehan itu bukan dari nur. Dia terang tapi berasal dari nar. Maka semakin soleh, semakin sombong, semakin kuat ngajinya, semakin kasar dia beragama. Semakin kuat ngajinya, semakin galak sama lakinya. Semakin dia ngaji, semakin dia kemudian marah-marahin anaknya kalau nggak sholat. Kita boleh mendidik anak dengan marah, tapi marah itu hanya salah satu. Marahnya pun marah yang tidak mubrih, ya. Marah yang disebut sedari dia marah dia masih bisa menguasai dirinya. Tapi ibu-ibu ini masih bisa menguasai diri lagi marah? Nggak yakin. Nggak yakin saya. Wajah nggak meyakinkan. Maka selevel Nabi Muhammad SAW masih berhijab, dan hijab terdekatnya itu disebut hijab kehambaan. Maka di sini di Quran ini di surat An-Najm ada lafaz hamba. Coba saya lagi mau main kuis sama ibu. Cari kalimat hambanya di surat An-Najm mulai dari ayat 1 sampai 18. Kalau Al-Isra kan udah jelas ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi. Coba cari. Ayat 10 gampang tuh, habis baca ayat yang tadi. Fa auha ila abdihi ma auha. Jadi ini dalil bahwa yang dia dekati itu Allah, bukan Jibril. Kenapa? Karena Allah lah yang betul-betul mewahyukan. Fa'auha ila abdihi. Mewahyukan ke siapa? Kepada hambanya. Tidak mungkin Jibril mewahyukan kepada hambanya, karena Jibril bukan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau orang baca ayat ini sudah selesai. Tapi saya heran, selevel Ibnu Katsir masih nggak menerima itu. Dia cuma jadikan opsi. Tapi kalau ulama seperti Imam Mu'taillah, Imam Subki mengartikan ini benar-benar perjumpaan dengan Allah SWT. Jadi kapan kita jumpa dengan Allah? Nih, ini hijab cahaya. Hijab cahaya itu puncaknya adalah kehambaan. Disitulah seorang makhluk diizinkan jumpa dengan Khaliknya. Ingin jumpa Allah nggak? Emang seberapa pengen sih? Ingin banget. Pasti nggak ada gambaran. Nggak ada gambaran. Maka untuk merindui jumpa dengan Allah itu melalui jumpa dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu semua majelis mesti di sebulan itu ada dia jadwal ngaji tentang Nabi Muhammad SAW. Ada kajian sirah. Mesti ada. Wajib hukumnya.
Namun ada sirah yang zahir, ada sirah yang batin. Sirah itu perjalanan hidup Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan tadi. Di Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah, maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya. Di sini fa'auha ila abdihi ma auha. Dia membisikkan, mewahyukan kepada hambanya. Maka makom kehambaan itu makom perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini kalau sholat belum menjadi hamba, nggak ketemu Allah itu. Allah mendekat, cuma rasa ketemunya nggak ada. Jadi kalau orang-orang nanya, apakah ajaran Nabi tentang ihsan, Islam, iman, ihsan? Ihsan itu ketika seseorang menghambakan diri, saat itulah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba itu kediriannya sudah nol. Nah, tadi hijab cahaya, oke? Sholat, ibu sholat tahajud. Kalau nyawanya nggak dikembalikan Allah, bisa bangun nggak? Oke? Kalau subuh tadi nggak dibangunin Allah, ruhnya Allah ambil aja. Innalillahi. Subuh tadi nggak sholat, pagi ini nggak ngaji. Betul? Jadi siapa yang sedang berjasa kepada sholat dan pengajian kita? Puasa kita. Jadi kalau udah begini, pantas nggak ibu ini, saya ini minta surga dengan sholat apa tadi, ngaji, sholat subuh, pantas nggak? Nggak pantas. Karena sholat ini hadiah dari dia. Puasa itu gerak dari dia. Ngaji sekarang itu adalah hidayah darinya. Terus pantaskah kita bilang, ya Allah, aku udah sholat dan zikir, tolong dong kasih surga. Emang bisa beli surga dengan sholat yang tidak khusyuk itu? Sholatnya khusyuk nggak tadi pagi? Iya, kasih. Sholat khusyuk atau sholat khusud? Tapi lebih baik khusud daripada tidak sholat sama sekali. Sama dengan ibu ngomong ini, biarlah makan tak berbumbu daripada tak makan sama sekali. Cuma betapa bodohnya itu dilakukan bertahun-tahun. Membiarkan diri makan tanpa bumbu bertahun-tahun. Itu orang zuhud atau orang kolot? Orang bodoh atau orang pintar? Dia biarkan dirinya terpapar, tidak merasakan kenikmatan sama sekali. Dan kita membiarkan diri kita sholatnya nggak nikmat sekian tahun itu. Katanya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar apa? GOBLOK. Ibu nanti bisa pergi umroh kalau digoblok-goblokin sama Bu Aldo ini. Ya, sakti juga tuh ya. Sakti itu. Dia bilang, kamu goblok, langsung di umroh besok nih. Hebat ya. Ibu ini doain 1000 kali juga belum berangkat besok. Itu zulumat. Itu zulumat tapi dalamnya cahaya. Itu zulumat, itu gelap. Ngomongin orang goblok itu jahat, Ibu. Tapi ada orang jahat, isinya baik. Ibu ini kan bibirnya kelihatan nih, ada yang ngomongnya pedes, tapi hatinya baik. Saya lagi menghibur ibu-ibu. Ya, ketika ngomong itu pedes, tapi dia jadi obat. Dia pahit jadi obat, pedes jadi penambah selera makan. Itu kata bapak-bapak menghibur diri. Kalau tidak ada kamu yang pedas, hidupku terasa tidak nikmat. Seperti makan gak ada sambal. Allahumma shalli ala. Hidup yang begitu ya. Jadi ketika kita melihat orang melakukan sesuatu, jangan dipandang, dihukumi langsung dengan
pandangan mata. Coba mulai melihat orang dengan dua kacamata sekaligus. Siapa tahu orang soleh ini dalamnya nipu. Siapa tahu orang yang alim ini ternyata di dalamnya serigala. Dia ilmunya alim, tapi ngajak orang bunuh-bunuhan, teroris. Dia alim, tapi ternyata ilmunya bikin jamaahnya sombong. Ini ibu ini, alhamdulillah kan sekarang sudah gabung ya. Oke ya. Ini tanda Buya Aldomi dan Buya Asfi dan lain-lain itu berhasil ngajarnya. Tapi kalau nggak berhasil gimana? Kalau lagi majelis di sini terus ngeliat majelis Al-Kausar gini, tuh manhajnya nggak benar. Tuh alirannya nggak sahih. Tapi kalau kita ngeliat, oh masih ada orang ngaji, alhamdulillah. Jadi ada orang nih hijrah, terus dia jadi celananya dijingkrang, terus berjenggot dan segala macam, masih mending daripada dia enggak. Ya, alhamdulillah kita bilang gitu. Kenapa? Siapa tahu kayak aku dulu berproses, nanti kita muju guru, nanti dia ilmunya lama-lama celananya turun lagi gitu, sesuai dengan tensinya turun. Maka ada surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab. Sebentar, ayatnya saya bacanya manual soalnya. Nah, sebelum surah Al-Ahzab, surah Al-Ibrahim dulu, ayat 1-2. Nah, ini jadi prinsip pertama untuk mengelola nur dan zulmat itu ada di surat Ibrahim. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Alif Lam. Terus ayat berikutnya, Kitabun anzalnahu ilaik. Kitab yang kami turunkan kepada engkau. Terus kitab itu kami keluarkan, kami turunkan agar mengeluarkan kamu dari zulumat dan nur. Jadi ini jadi prinsip awal untuk mengelola nur zulumat itu mesti Alkitab. Mesti dengan ilmu Alkitab itu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu Allah itu Bapak Ibu, yang ditulis itu bukan wahyu. Yang ditulis itu mushaf. Kalau wahyu Allah itu ada pada dirinya, lalu dibisikkan kepada rohani Rasulullah SAW. Yang kita tulis sekarang itu cuma salinannya. Maka ilmu tidak ada di buku. Ilmu itu ada di dadaku. Ya, ilmu itu di dada, bukan di situ. Coba ibu beli buku 1 kontainer, simpan di rumah 3 hari 3 malam, terus pelototin aja. Atau ambil terus gini-giniin. Nah, besok teksnya pindah. Maka ilmu tidak ada di teks. Teks itu cuma salinan ilmu. Ilmunya gak di situ. Paham? Ya. Maka yang alim itu bukan kitab, tapi orangnya. Yang mursyid itu syekh, kiai, buya, bukan kitabnya. Maka ketika ada orang ngomong langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah, itu yang kebayang pasti teks, dan itu keliru. Itu zahirnya nur, batinnya zulumat. Nah, yang ngajak begitu, dia ngajak orang bukan dari zulumat ila nur, tapi dari nur ke zulumat tanpa disadari. Maka mereka nggak respect kecuali ke ustadznya, nggak respect kecuali ke pengajiannya, nggak bisa menghargai
umat Islam yang beragam ini. Yang lebih tepat ketika seseorang nur masuk, kalau ada cahaya bisa melihat objek-objek yang banyak nggak? Ya, bisa. Jadi semakin terang cahayanya, dia semakin bisa melihat ragam orang. Semakin terang ilmu yang ada di kolbu, ibu-ibu ini akan semakin menghargai banyak orang. Maka berkalam Abu Hanifah, orang paling alim itu a'lamun nas, a'lamahum wa afqahum bil khilaf. Orang paling alim itu bukan orang yang tamatan Timur Tengah, tamatan UIN, doktor, hafiz Quran, tidak. Orang paling alim, orang yang paling mengerti cara bersikap menghadapi perbedaan. Itu orang alim. Berarti orang paling picik, walaupun gelarnya Asy-Syaikh, Ad-Doktor, Al-Alim, Al-Allamah, ditambah Al-Marhum, bagusnya. Ya. Bagusnya begitu. Tapi kalau dia datang bikin rusuh, dia berkalam bikin orang pecah kolbunya, itu orang zahirnya nur, batinnya zulumat, kegelapan, ya. Nah, kita tidak ridho yang begitu. Nah, maka di Quran ada kalimat huwallazi yusolli, ya, alaikum. Surat Al-Ahzab ayat 43. Nah, ini penutupnya. Walladzi yusalli alaikum, dialah yang bersolawat atas kamu. Bisa juga diartikan menurunkan rahmat kepada kamu. Wa malaikatuhu, dan malaikatnya juga mendoakan kamu. Liyukhrijakum, rahmat Allah itu, jadi semakin turun rahmat di kolbu, semakin orang itu keluar dari zulumat ila nur. Liyukhrijakum minaz zulumati ila nur. Maka pelan-pelan sifat sombongnya rontok, sifat merasa paling benarnya rontok, iri dengkinya mulai rontok, bersaing negatifnya mulai rontok, terus bertahap. Semakin kolbunya penuh dengan rahmatullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, semakin nanti dia tambah tawadu begitu. Jadi siapakah orang yang paling tawadu? Orang yang kolbunya paling banyak rahmat Allah, dan itu Sayyidina Muhammad SAW. Maka Nabi surganya paling tinggi. Dalam hadis Nabi dikatakan, ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang merendah. Itu terjemahan kita. Tawadha'a, meletakkan yang bukan milik dia. Ilmu ini milik Allah, katakan ini bukan ilmuku. Amal ini anugerah dari Allah, jangan katakan aku yang hebat beramal. Harta ini titipan dari Allah, jangan katakan harta itu hasil usahaku. Walaupun kita yang usaha, tapi tubuh ini, pikiran ini bukan punya kita, tapi milik Allah. Semakin dilepas rasanya, semakin makomnya di surga naik. Maka makom tertinggi di surga, makom tawadu, namanya hamba, orangnya. Jadi di makom tawadu itu, orang bernama Abdullah. Di bawahnya Abdurrahman, Abdurrahim. Kok lebih tinggi Abdullah daripada Rahman, Rahim? Karena setiap Abdullah pasti Abdurrahman, tapi Abdurrahman belum tentu Abdurrahim. Abdurrahim belum tentu Abdurrahman. Pusing nggak? Pusing lah. Rahman itu kasih sayang Allah ke semua makhluk. Kafir, mukmin, manusia, hewan, tumbuhan. Ini dapat nafas nggak dia? Dapat rahmat Allah? Ah, itu Rahman. Orang yang nggak sholat pagi tadi masih bisa nafas hari ini, masih bisa makan hari ini, dia sedang dapat rahmannya Allah. Terus yang kedua, Rahim. Rahim itu kasih sayang spesial untuk makhluk yang spesial.
karena dia menspesialkan Allahnya. Maka disebut Rahim. Rahim. Kalau Abdullah dia mencakup Abdurrahman, Abdurrahim. Kependekan Abdullah itu Abduh. Subhanalladzi asra bi abdihi. Abduhu, abdihi sama. Ya. Nyambung? Korek? Ngomong apa gitu ya? Jadi setiap rahmat masuk ke dalam kalbu, apa yang terjadi? Zulumatnya, sifat-sifat negatifnya rontok, terus sifat nurnya akan tambah muncul terus. Dan ciri-ciri orang dapat rahmat Allah, dia suka belajar ilmu yang menambah kasih sayang kepada Allah dan makhluk. Dan yang kedua, dia suka berkawan dengan orang yang kalbunya penuh dengan rahmah. Dua itu aja. Itulah yang disebut di Quran, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang yang jiwanya sudah tenang dengan zikrullah, kembalilah kepada Allah dengan radiyah mardiyah. Itu bab ilmu, berilmu. Irji'i ila rabb itu dengan ilmu. Orang tidak akan bisa ridho takdir kalau nggak punya ilmu. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, jika engkau ingin merasakan takdir burukmu tidak terasa buruk, masalahmu tidak terasa masalah, maka ketahuilah, kesadarilah, pelajarilah siapa yang sedang menurunkan bala bencana kepadamu, siapa yang sedang memberi ujian kepadamu. Ya, mana Bang Do? Mana Bang Do? Nah, Bang Do itu digampar sama anaknya. Ya, anaknya dengar apa gitu. Dia ngomong apa, anaknya kedengarannya apa. Anaknya refleks, loh, lagi kemarin dia hilang ya. Pas dia lihat yang mukul dia anaknya, nggak balas, malah gemes. Tapi kalau yang mukul tetangga sebelah gimana? Jangankan pukulan, golok boleh keluar. Carok boleh keluar. Paham maksudnya? Kita kalau disinggung oleh orang yang kita kenal, kita senyum. Kita jadi kayak dicandain. Kayak dari tadi kan karena saya kenal sama Buya Aldo, Buya Yuna, kalau kita candain dia gak tersinggung. Coba kalau dia gak kenal amat sama kita, dia bilang, belagu, awas. Gitu enggak? Awas. Ya, kita siap-siap ya. Tapi kalau kenal, malah jadi candaan. Jadi roastingnya menjadi asik. Ya, di roasting orang malah jadi. Tapi kalau nggak kenal, dendam gua. Awas lah gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita kenal kepada Allah, semua mau itu ujian atau pemberian, rasanya indah. Ya, dicubit suami asik gak, Bu? Suami ibu sendiri, bukan suami orang. Ya asik lah. Yang nyubit suami sendiri, oh berarti suaminya bisa canda. Suaminya bukan Batman dan Kultman, bukan makhluk yang dingin, tapi suka yang nggak enak digampar sama suami, itu mah nggak enak. Dicubit, ya, cubit-cubit cinta dan kasih. Maksud saya sederhana aja. Kita kalau kenal kepada Allah, kalau mengenal bahwa semua yang terjadi di alam ini nggak ada kecuali izin dari Sang Pencipta, maka seorang hamba itu akan ridho apapun terjadi. Bukan berarti dia berpangku tangan, tidak. Jadi ketika dia berusaha, dia tidak berusaha, dia bekerja, dia tidak bekerja, dia ngapain? Apapun yang dialami itu kan pilihan dia menanggapi perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, Allah itu waliyul ladzina amanu, pengayom, penjaga, penolong, penjamin. Lebih tinggi dari jaminan orang tua.
Terbayangkah oleh ibu ini, pernahkah ingin menelantarkan anak? Pernah nggak ingin menelantarkan anak? Lagi marah nih, mati aja kau, gitu ya. Pasti itu nggak beneran. Pasti itu nggak beneran. Allah itu lebih sayang daripada seorang ibu kepada bayinya. Karena Allah lebih sayang, ibu ini dengar babynya nangis sedikit kan langsung nggak perlu si baby demo dulu, angkat spanduk, mama lapar, kan nggak perlu, dia belum bisa ngomong. Itu ikatan rasa, ada rasa. Coba rasa itu yang sekarang dilatih. Rasa itu yang mesti dipupuk terus ya. Dan itu rasa mesti dilatih dengan dua hal tadi, irji'i ila rabbiki radiyatan, mesti berilmu. Dan yang terakhir, wadakhuli fi ibadi, berjamaahlah, jangan sendiri-sendiri ya. Saya senang sekali melihat jemaah ramai-ramai gini nih. Ya, dulu dia taubah 5 orang gitu ya. Karena saya juga nggak serius, lagi di kampus ngantor terus datang main-main aja, nggak pakai kopiah juga. Ini kan lagi soleh aja nih pakai kopiah begini. Ya, dulu pakai kemeja aja, pakai lepis ya, ngajar santai. Bu, ayo kita buka hikam, enggak ya bener. Lama-lama saya tinggal kerjaan kantor dulu, terus kita seriusin. Pekan pertama ngaji kitab apa, terus akhirnya ibu-ibu ini sebagian besar dosis ngajinya sudah tinggi. Ketika ngajinya cuma nguping, itu udah gak nikmat lagi, benar gak? Jadi ngajinya senangnya harus ada ayatnya, indeks ayatnya, harus ada bukunya. Wah, itu mengerikan sekali Bu ya. Jadi masuk ke Villa Dago, ibu-ibunya sudah seperti santri. Alhamdulillah. Semoga ini bisa ditularkan terus ya. Ibu buat cloning majelis yang baru di mana. Jadi nanti pengurus-pengurus ini coba ya futuhat ya, bukan ekspansi, buka lahan. Yang berdakwah itu bukan hanya buya, bukan hanya ustaz. Yang berdakwah itu juga orang udah mengerti, oh begini ya polanya. Orang dibikin pengajian awalnya mungkin 5 dulu, lama-lama nambah terus. Karena malaikat itu setiap hari jalan. Dan dia ngabsen, siapa yang ngaji? Terus dia juga ngabsen temannya. Jadi malaikat itu, ada namanya malaikat tawafin, kata dia, hei temanku, ngumpul sini, halumma ila hajatikum. Inilah hajat kalian, menghadiri majelis ilmu, majelis zikir. Kita ada zikirnya? Tuh, malaikatnya 2 plus malaikat ilmu, malaikat zikir yang hadir ke ibu. Lama-lama akan besar. Yang besar itu sebenarnya nurnya. Ciri-ciri nurnya membesar, orangnya mulai betah ngaji dan dosisnya tinggi. Nanti orang akan ngumpul. Nah, mohon ini dibuat sekali sebulan seperti begini. Tapi nggak mesti saya ngaji ya. Jadi gabungan ya. Nanti pindah ke Al-Kautsar, balik lagi. Ya, katanya ya jangan dibiarkan. Misalnya di sana pengajiannya udah beda. Masjid milik bersama. Ya, wakaf untuk Allah SWT. Bukan milik sekelompok tertentu. Ya, kecuali pewakafnya bilang, ini masjid khusus untuk masjid Wahabi gitu. Kok keceplosan ya? Ya, masjid khusus NU. Orang Muhammadiyah berarti nggak boleh masuk. Masjid Muhammadiyah berarti orang NU nggak boleh. Kan nggak ada masjid begitu, nggak ada. Tapi yang pasti semua pewakaf mewakafkan masjid untuk Ahlussunnah ya, nggak ada untuk Wahabi. Baik, barangkali itu semoga sudah mulai mengenal dalam dirinya ada nur, ada zulumat. Dalam diri kita ada gelap, ada cahaya. Dan yang paling pasti dari kesimpulan ini, tidak mesti cahaya itu dalamnya cahaya. Bisa jadi kegelapan, tidak mesti kegelapan itu dalamnya gelap. Siapa tahu itu awal dari cahaya. Maka kalau taat jangan sombong, kalau maksiat jangan putus asa. Kalau melihat orang taat jangan langsung dipuji,
ngeliat orang maksiat jangan langsung dihina. Siapa tahu taat kita, taat dia, taat terakhir. Setelah itu kita maksiat sampai mati. Siapa tahu orang-orang yang maksiat hari ini itu maksiat terakhirnya. Atau kalau kita maksiat hari ini jangan putus asa, siapa tahu itu maksiat terakhir kita. Setelah itu Allah arahkan kepada ketaatan. Amin ya rabbal. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.